Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Listiawan, kelas 3A, NPM A1A01909, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan sedikit berbagi video tentang yang materinya tentang pengajaran menyimak. Berikut video. Itu adalah pengertian menyimak. Menyimak sangat dekat maknanya dengan mendengar dan mendengarkan. Namun, kalau kita pelajari lebih jauh, ketiga kata itu terdapat perbedaan pengertian. Mendengar didefinisikan sebagai suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memerhatikan makna dan pesan bunyi itu. Sedangkan menyimak adalah proses mendengar dengan pemahaman dan perhatian terhadap makna yang pesan berbunyi itu. Adapun tujuan menyimak. Tujuan dari menyimak yang pertama menyimak untuk belajar, di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ajaran sang pembicara. Kemudian tujuan menyimak yang kedua, di mana orang yang menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau diperdengarkan atau dipagelarkan, terutama sekali dalam bidang seni. Kemudian yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi, di mana orang yang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa-apa yang dia simak, baik buruk, indah jelek, tepat ngawur, logis tidak logis, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi, di mana orang yang menyimak dapat menikmati, menghargai apa-apa yang dimaksud itu. Misalnya, membaca berita, puisi, musik, dan lagu-lagu dialog, diskusi panel, dan perdebatan. Kemudian yang kelima, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, di mana orang-orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan, maupun perasaan-perasaan kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Kemudian yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, di mana orang-orang yang menyimak bermaksud agar dia dapat membedakan bunyi-bunyi yang tepat. Kemudian yang ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah, di mana orang yang menyimak bermaksud agar dia dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Kemudian yang kedelapan, menyimak untuk meyakinkan, di mana orang yang menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu hal atau pendapat yang selama ini ia ragukan. Kemudian adalah jenis-jenis menyimak. Adapun jenis-jenis menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Menyimak ekstensif atau extensive listening adalah sejenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal lebih umum dan lebih bebas terhadap sesuatu bahasa, tidak perlu di bawah bimbingan langsung seorang guru. Kemudian yang kedua, menyimak intensif atau intensive listening. Menyimak intensif adalah menyimak yang diarahkan pada suatu yang jauh lebih diawasi, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Jelas bahwa dalam kasus yang kedua ini, makna bahasa secara umum sudah diketahui oleh para murid. Adapun dibagi kembali, menyimak intensif yaitu menyimak sosial atau social listening atau menyimak konservasional. Kemudian adapun menyimak sopan atau courteous listening. Yang kedua adalah menyimak sekunder atau secondary listening, adalah jenis kegiatan menyimak secara kebetulan dan secara ekstensif, atau casual listening dan extensive listening. Misalnya, menyimak pada musik yang mengiringi tarian-tarian rakyat, terdengar secara sayup-sayup, sementara kita menulis surat pada teman di rumah, atau menikmati musik sementara ikut berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut. Kemudian, menyimak estetik atau aesthetic listening, disebut juga
menyimak apresiasi adalah fase terakhir dari kegiatan yang menyimak secara kebetulan dan termasuk ke dalam menyimak ekstensif, mencakup dua hal, yaitu tentang menyimak musik, puisi, membaca bersama, dan drama yang terdengar pada radio ataupun rekaman. Kemudian menyimak kritis atau critical listening adalah sejenis kegiatan menyimak yang di dalamnya sudah terlihat kurang atau tiadanya keaslian ataupun kehadiran prasangka serta ketidaktelitian yang akan diamati. Kemudian menyimak konsentratif, sering juga disebut study type listening atau menyimak yang merupakan jenis telaah. Kemudian menyimak kreatif adalah jenis menyimak yang mengakibatkan dalam pembentukan atau rekonstruksi seorang anak secara imajinatif kesenang-senangan akan bunyi, visual atau penglihatan, gerakan, serta perasaan kinestetik yang disarankan oleh apa yang didengar. Langsung saja ke materi yang selanjutnya, yaitu tahap-tahap menyimak. Yang pertama, isolasi. Pada tahap ini, sang penyimak mencatat aspek-aspek individual, kata lisan, dan memisah-misahkan atau mengisolasikan bunyi-bunyi, ide-ide, fakta-fakta, organisasi, begitu pula stimulus-stimulus lainnya. Kemudian identifikasi. Sekali stimulus tertentu dapat dikenal, maka suatu makna atau identifikasi pun diberikan kepada setiap butir yang berdikari itu. Kemudian integrasi. Kemudian yang keempat adalah inspeksi dan interpretasi. Dan yang selanjutnya adalah teknik. Teknik atau teknik pembelajaran adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Teknik pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Yang pertama adalah tadi adalah lagu-lagu yang cocok untuk background video kalian. Jadi kalau gitu jangan lupa tekan like, kami dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. simak ucap. Teknik ucap-ucapan yang akan diperdengarkan dipersiapkan secara cermat. Kemudian adalah simak kerjakan. Kemudian ucapan guru berisi kalimat perintah. Siswa mereaksi atau perintah guru. Reaksi siswa itu berbentuk perbuatan. Yang ketiga, simak terka. Guru mempersiapkan deskripsi sesuatu benda tanpa menyebutkan nama bendanya. Deskripsi itu disampaikan secara lisan kepada siswa. Kemudian siswa diminta menerka nama benda itu. Kemudian yang keempat, simak berantai. Guru membisikkan suatu pesan kepada seorang siswa. Siswa tersebut membisikkan pesan itu kepada siswa kedua. Siswa kedua membisikkan pesan itu kepada siswa ketiga. Begitu seterusnya. Siswa terakhir menyebutkan pesan itu dengan suara jelas di depan kelas. Guru memeriksa apakah pesan itu benar-benar sampai pada siswa terakhir atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi dalam menyimak. Yang pertama adalah faktor fisik dan yang kedua adalah faktor psikologis. Baiklah, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.